Ketemu lagi di Hot Room. Jadi, bukankah dari kecil anak itu harus dikasih akses semuanya? Iya. Akses itu kan bukan berarti membiarkan anak justru mengancam otaknya menjadi rusak, Bang. Ya. Justru dengan akses yang tidak, ya, dengan panggung yang dia miliki tanpa filter, itu bisa merusak anak, bisa adiksi. Bisa merusak tapi bisa otak. juga meningkatkan pengetahuan. Betul, tergantung akses yang memang akan dituju. Oleh karena itu, kan pemerintah ini adalah yang ditutup adalah akun pribadinya itu anak. Karena disitulah banyaknya tidak terfilter, Bang. Anak dikasih panggung untuk melakukan apapun di situ dan berbicara dengan siapapun. Jadi ibu tetap melihat lebih banyak sisi positifnya memblokir, begitu? Memblokir akun pribadi, tapi anak kan juga bisa bekerja sama dengan orang tua, punya medsos bersama. Misalnya ketika anak misalnya mau berkreativitas tetap bersama orang tua misalnya. Artinya gini, Bang, persepsi kita jangan keliru dengan memblokir ini berarti memangkas akses anak. Tapi kan terlalu idealis sekarang ini mengharapkan orang tua, boro-boro mengharapkan orang tua. 150 juta penduduk Indonesia miskin, mana sempat dia ngurusin digital anaknya. Survei mengatakan, Bang, banyak sekali orang tua mendukung regulasi ini. Artinya orang tua juga khawatir bagaimana dengan nasib anak ini kelak. Jadi ada yang namanya brain rot. Brain rot itu adalah otak kita tuh anak-anak itu tersuguhkan, Bang, dengan hal-hal yang sifatnya cetek. Sehingga dia tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa problem solving skill. Dia maunya instan, marah kalau nggak dapat. Kalau wifi mati bisa teriak dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat kita nih sebagai psikolog dan tadi pemerintah harus hadir untuk mendampingi anak, untuk mengatakan kepada orang tua ini sudah darurat Ibu digital dan darurat anak, Bang, untuk kita lindungi anak ke depannya. KPAI, masih ada pesan terakhir? Saya berpendapat bahwa melaksanakan regulasi ini tidak mudah. Karena yang diatur juga raksasa-raksasa digital. Anak yang selama ini terlibat di media sosial cukup besar. Barusan ahlinya sudah mengatakan, ya beli aja punya akunnya supir gitu kan. Oleh karena itu perlu pengawasan. Siapa yang harus diawasi? Platform digital perlu diawasi, terutama oleh media juga. Sejauh mana platform digital itu komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah juga perlu diawasi. Bagaimana pemerintah itu memastikan bahwa platform digital itu patuh dan sebagainya. Oke, Ibu DPR, pesan terakhir dari Ibu DPR kita. Kalau nanti akunnya nggak ada, nggak bisa lagi secantik Ibu dong di medsos. Gimana, Bu? Jadi Bang Hotman, pengawasan DPR harus memastikan bahwa pendekatannya ini tidak berhenti pada larangan teknis saja begitu ya, melainkan juga memperkuat pendampingan orang tua, sekolah, komunitas begitu. Kalau orang tuanya tidak paham algoritma, kemudian adiksi digital, juga cyberbullying, kemudian juga grooming dan eksploitasi dasar, maka aturan yang dibuat setebal apapun itu akan selalu ada celah atau jalan tikungnya. Begitu Bang Hotman. Jadi jangan berhenti hanya di aturan teknisnya saja, tetapi perkuatlah pendampingan orang tua, sekolah, dan juga komunitas. Jadi 4 narasumber mendukung peraturan ini, 28 Maret akan diblokir. Gimana dengan ahli kita? Mendukung atau pelan-pelan atau bagaimana? Kalau dari tadi kita lihat pembahasannya yang negatifnya, makanya terbitlah peraturan ini. Tapi kita sama-sama sepakat juga semua sebenarnya bahwa ada manfaatnya juga gitu ya. Ternyata yang positifnya ini menurut saya belum ada solusi yang konkret dari peraturan tersebut atau dari pemerintah atau stakeholder yang lainnya. Oke, masalahnya sudah ada semua. Gimana? Apa udah siap menerima itu semua kelemahan? Kami pemerintah tentu mengapresiasi setiap masukan, Bang, karena kami tahu bahwa ini adalah aturan yang memang kita harus jalankan bersama-sama supaya kita tidak menumbalkan masa kecil anak-anak. Nah, kita ini memang harus sama-sama karena Kementerian Komdigi ini mengurus kepatuhan platform. Nah, sementara orang tua, kemudian anak-anak ini kan kita harus urus bersama-sama dengan berkolaborasi dengan komunitas orang tua, psikolog dan sebagainya. Tidak mungkin sendirian. Nah,
latar belakang orang tua di Indonesia tentunya tadi yang Bang Hotma sampaikan itu begitu beragam. Karena begitu beragam, makanya pemerintah hadir untuk memastikan agar orang tua ini tidak bertarung sendirian menghadapi anak-anaknya yang punya akun sosmed, tidak bertarung sendirian menghadapi raksasa algoritma. Kreativitas bisa dipelajari di tempat lain. Kita kasih kesempatan anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, bisa bertatap muka dengan teman-temannya, bukan hanya sekedar ngobrol lewat sosmed, dan tentunya kita ingin sekali anak-anak kita jauh dari adiksi. Pertanyaan terakhir, nanti tanggal 28 Maret tindakan konkret yang dilakukan oleh kementerian apa? Pada saat kita mengawasi, kita akan lihat berapa laporan akun-akun yang akan dinonaktifkan. Yang lapor siapa? Platform. Oke, jadi menunggu laporan ya? Bukan, dan kita udah komunikasi aktif, Bang. Bukan hanya menunggu laporan. Ini komunikasi kan sudah jalan dari tahun-tahun lalu juga begitu. Nah, tapi kan ini masalahnya sekarang akan diimplementasikan. Nah, tentunya kita akan terus mengawasi dan kita punya semangat yang sama saya pikir ya, karena buktinya Platform X sudah secara komitmen menaikkan batas usianya, dan itu salah satu bukti hasil komunikasi dengan Kemkomdigi begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narsum. Halo puluhan juta penduduk Indonesia yang berumur di bawah 16 tahun, siap-siaplah kamu kehilangan partner hidupmu setiap hari. Kau tidak bisa melihat lagi aktor-aktor terkenal, tapi demi masa depanmu, pemerintah menempuh ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu tiap jam 9 malam hanya di Hot Room dengan hostnya yang lumayan ganteng. Silakan Bu sini, Pak. Kita ke sini. Terima kasih. Thank you. Nah, Metro TV